Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Woi, buka pintunya. Aku tahu kau di rumah, cepat buka pintunya. Suara pintu digedor-gedor dengan keras oleh seorang suruhan juragan kaya di desa itu, yaitu Juragan Sono, pada seorang pemilik rumah yang hutang uang padanya. Si pemilik rumah awalnya bersembunyi gak mau keluar. Akhirnya menyerah saat orang suruhan itu mengancam akan merusak rumahnya jika tak mau keluar. Keluar kau cepat, kalau tidak akan kuhancurkan rumahmu. Si pemilik rumah pun akhirnya keluar. Namanya adalah Tatang. Dia keluar rumah sambil cengengesan dan juga merasa takut. Mana cepat bayar utangmu? Maaf mas, saya belum ada uangnya, tapi saya janji minggu depan akan membayar nyicil. Kemudian orang suruhan itu pun berkata dengan tegas, jika nanti minggu depan dia datang ke sini belum ada uangnya, dia pastikan rumahnya akan jadi kapal pecah. Dan dia akan menyita semua barang berharga milik Tatang. Saya peringatkan kau sekali lagi. Kali ini aku akan kasih kesempatan. Dan awas saja kalau minggu depan kita datang kamu belum bisa bayar. Aku pastikan rumahmu ini akan jadi kapal pecah. Dan semua barangmu akan aku sita. Setelah mengatakan itu, orang-orang suruhan itu pun kemudian pergi meninggalkan rumah Tatang. Tatang kemudian terduduk lemas di dalam rumahnya. Dia bingung harus mengembalikan uang Juragan Sono dengan cara apa. Padahal dirinya juga gak punya pemasukan. Kerjaan pun tidak ada. Tatang ini hanyalah pengangguran yang hobinya keluyuran kesana kemari dan sering banget main judi. Dari judi kartu sampai judi online pun dia lakukan. Dan hutang yang dimilikinya juga adalah uang pinjaman yang dipakai buat judi. Namun dirinya itu bukannya untung, malah buntung. Karena dia selalu kalah dalam berjudi. Kala itu si Tatang sudah mempunyai seorang istri yang bernama Wulan dan satu orang anak namanya Taya yang masih berumur 5 tahun. Sebelum menikah, dulu Tatang itu berucap janji manis sama si Wulan. Katanya mau tanggung jawab dan akan menafkahinya. Namun kini faktanya berbanding terbalik. Kini Wulanlah yang malah mencari nafkah sendiri. Dia buka warung makan kecil-kecilan dari uang miliknya sendiri. Wulan gak mau bergantung sama Tatang yang gak guna itu. Dan bahkan Wulan itu merawat Taya sendirian. Sementara suaminya itu malah sibuk keluyuran kesana kemari. Bukannya nyari uang malah numpuk hutang. Duh, aku harus bayar hutang pakai apa nih? Uang dari mana? Gumamnya bertanya-tanya sendiri. Pagi itu sebelum hendak pergi ke warung, Wulan melihat Tatang terduduk lesu di dalam rumahnya. Namun dia tidak memperdulikannya. Tetapi Tatang yang melihat Wulan, kemudian dia menghentikannya sejenak. Dek, tunggu bentar. Apa sih mas? Kamu ada uang gak? Kalau ada, aku mau pinjam dulu dong buat judi. Nanti kalau aku menang, aku akan bayar hutang dan aku kasih ke kamu. Wulan yang mendengar hal itu malah semakin geram dengan pola pikir suaminya itu. Dia langsung memarahinya dan gak mau minjemin uang. Wulan malah menyuruh Tatang untuk cari kerja yang benar, biar bisa ngurus anak dan istrinya. Dan soal hutangnya urus saja sendiri. Apa kamu bilang mas, mau judi lagi? Aku gak akan ngasih uang sama kamu mas. Aku pinjam dulu dek, nanti aku pasti kembalikan, ucap Tatang setengah memaksa. Enggak mas, daripada kamu main judi, kamu mending cari kerja yang benar, biar bisa ngurus anak kamu dan aku istri kamu. Dan soal hutangmu itu, aku tidak mau tahu ya mas, kamu urus aja sendiri. Dan ingat mas, jika nanti terjadi sesuatu sama rumah ini, aku gak akan maafin kamu. Wulan tidak akan membiarkan rumahnya itu disita oleh Juragan Sono akibat hutang yang telah dimiliki suaminya padanya. Dan setelah puas mengucapkan hal itu, Wulan segera mengajak Taya dan meninggalkan Tatang pergi ke warung. Akhirnya Tatang yang kala itu semakin bingung dan pusing. Dia mutusin untuk keluyuran lagi saja. Dia mungkin akan cari teman yang mau minjamin uang padanya. Itu pun kalau ada yang mau.
Tatang mendatangi pos kampling dan disitulah ada beberapa temannya yang sedang pada dudukan main kartu di sana. Tatang mencoba pinjam uang sama teman-temannya, namun mereka semua menolak meminjami Tatang karena pasti Tatang gak akan bisa balikin utangnya. Bro, aku pinjam uang dong buat main lagi. Hah, gak ada. Please lah bro, pinjemin aku nanti aku balikin. Gak bisa Tang, cari pinjaman sama yang lain saja sana. Please lah, pusing aku nih gak ada uang. Aku pinjam uangnya dulu ya. Namun para temannya tetap menolak. Dan temannya itu malah menyarankan si Tatang untuk ke pasar saja cari kerjaan sampingan biar bisa punya uang sendiri. Jangan malah main judi mulu. Dan kata salah satu temannya, kebetulan di pasar sedang ada loker. Jadi tukang panggul barang di sebuah ruko yang katanya milik temannya si teman itu. Dia menyuruh Tatang untuk datang langsung saja ke ruko yang di pasar bagian barat. Dan rukonya itu berwarna biru tua dan dia jualan beras di sana. Mendengar hal itu, Tatang pun akhirnya tertarik. Dan dia segera kembali ke rumah terlebih dahulu untuk mengambil sepeda motor lamanya dan segera beranjak ke pasar. Singkatnya setibanya di pasar, Tatang langsung menuju ke ruko yang dimaksud sama temannya yang tadi. Dan setibanya di ruko itu, dia langsung menanyakan apakah benar ada loker di sini. Permisi mas, saya mau tanya, apakah di sini memang sedang membutuhkan orang? Oh bentar ya mas, saya panggilkan bosnya dulu. Lalu karyawan yang menemui Tatang itu langsung masuk untuk memanggilkan bosnya terlebih dahulu. Kemudian setelahnya bosnya itu keluar bersama dengan orang yang tadi. Ada apa mas? Gini mas, saya mau nyari pekerjaan. Apakah benar di sini katanya sedang butuh orang buat kuli panggul? Oh iya mas benar. Kebetulan saya memang sedang mencari seseorang untuk kuli panggul. Akhirnya saat itu si Tatang pun mengajukan dirinya untuk menjadi kuli panggul. Kalau gitu kamu aku terima kerja di sini. Dan untuk masalah bayaran nanti perharinya kamu akan aku kasih 50.000 dan itu pun kalau rame. Dan jika sepi aku hanya kasih 35.000 saja. Gimana? Iya pak, saya mau. Ya sudah kalau gitu kamu bisa mulai langsung kerja sekarang ya. Singkatnya Tatang pun diterima kerja di situ sebagai kuli panggul dan dia dibayar langsung perharinya. Tatang pun tidak masalah, yang penting dia bisa dapetin uang. Namun pemikirannya masih tetap salah kala itu. Karena dari uang yang didapatkannya kala itu, ia akan gunakan untuk judi lagi agar bisa menang banyak, agar bisa mengembalikan semua hutangnya pada juragan sono. Dia bahkan tidak berpikir akan memberikan uang hasil kerjanya itu pada istrinya. Sore harinya, Wulan yang sudah pulang lebih dulu ke rumah, dia kebingungan mencari keberadaan suaminya yang tidak ada di rumah dan motornya tidak ada di rumah. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba terdengar ada suara motor yang berhenti di depan rumah dan ternyata itu adalah suaminya yang baru saja pulang dari pasar. Wulan pun langsung menghampiri Tatang yang ada di depan teras rumah. Mas, kamu dari mana sih? Kerja. Kerja apa mas, di mana? Di pasar, kerja kuli panggul. Baguslah mas kalau kamu sudah kerja. Ya udah sana buatin aku kopi. Kopinya habis. Ya udah buatkan teh aja atau apa kek? Putih mau nggak? Ya udahlah terserah kamu aja. Wulan pun menghela napas kala itu menghadapi sikap suami yang tidak berubah. Akhirnya dia pun pergi masuk ke dapur untuk membuatkan teh hangat. Dan beberapa saat kemudian Wulan pun datang kembali ke depan teras rumah dan memberikan teh hangat kepada suaminya. Setelahnya saat itu Wulan masuk kembali ke dalam rumah untuk segera mandi. Singkat cerita, 3 hari kemudian sepulang dari pasar, Tatang langsung lanjut judi malamnya dan entah mengapa malam itu Tatang ini memenangkan judi dan dia pun pulang membawa uang sebesar 6 juta rupiah yang dia dapatkan dari hasil berjudi. Setibanya di rumah, Tatang hendak memberikan uang hasil judi pada Wulan. Namun Wulan ini menolak karena itu bukan uang yang halal. Dia tahu kalau Tatang kerja di pasar tak mungkin kalau dia bisa dapat 6 juta dalam sehari. Apalagi dia juga baru kerja selama 3 hari di sana. Dia yakin pasti itu adalah uang dari hasil judi. Akhirnya Tatang pun menyimpan uang itu sendiri
Dan kemudian dia menuju ke dapur dan mengambil makanan yang lauknya seadanya. Dia menuju ke teras depan rumah dan makan di situ sambil merenung tentang kekurangan uangnya yang masih butuh 14 juta lagi. Karena utang yang dimilikinya pada Juragan Sono adalah sebesar 20 juta rupiah. Dapat uang dari mana lagi ya ini? Kurangnya masih 14 juta lagi. Gumamnya pada dirinya sendiri. Tadinya dia pikir mau all-in saja uang 6 juta itu di perjudian nantinya, biar bisa sekalian menang banyak. Namun setelah pengalamannya kalah berkali-kali, akhirnya tadi setelah dapetin 6 juta, dia memilih untuk berhenti. Dan tiba-tiba saja, si Tatang ini dikejutkan dengan suara kucing yang sedang berkelahi dengan sesuatu di sekitar rumahnya. Alah buset, kucing kenapa tuh? Ngagetin aja orang lagi makan. Akhirnya Tatang pun menghampiri ke kucing itu berada. Ternyata kucing itu lagi berkelahi sama sesosok ular hitam yang berukuran sedang. Akhirnya Tatang yang kasihan sama ular yang tidak berdaya itu, dia pun segera melerai pertarungan itu. Tatang kemudian mengusir si kucing, sedangkan si ular dengan sebuah bilah kayu, Tatang menentengnya dan memindahkannya ke kebun yang jaraknya udah lumayan jauh dari rumahnya. Setelahnya Tatang pun kembali lagi ke teras untuk menghabiskan makanan dan lalu lanjut tidur. Namun Tatang tiba-tiba merasa ingin buang air kecil. Akhirnya dia pun pergi ke kamar mandi terlebih dahulu. Namun saat dia berada di dalam kamar mandi, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan suara desisan ular. Dia pun mencoba mengedarkan pandangannya ke arah suara itu berasal. Tapi setelah dicari ternyata tidak ada apapun di sana. Namun saat itu, Tatang malah dikejutkan dengan suara yang mengagetkannya tepatnya di belakang rumah. Suara itu seperti pintu yang terbuka di belakang. Karena dia penasaran, akhirnya Tatang pun keluar kamar mandi dan beranjak ke belakang. Sesampainya di belakang rumah, tiba-tiba saja Tatang pun heran karena pintunya itu kebuka sendiri, padahal istri dan anaknya sudah pada tertidur. Dia pun memberanikan dirinya untuk melihat ke belakang kebun rumahnya. Akan tetapi Tatang tidak melihat apapun. Namun sedetik kemudian, Tatang kembali mendengar lagi suara desisan ular disertai dengan hembusan angin yang kencang yang membuat suasana malam itu semakin dingin dan merinding. Akhirnya dia pun memilih untuk masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya kembali. Dan kala itu, Tatang pergi ke ruang tengah di depan televisi dan akan tidur di situ. Singkatnya tengah malam, dia yang kala itu memilih tidur di sofa lusuhnya di depan TV. Mendadak dia mengalami mimpi yang aneh. Tatang ini didatangi oleh sesosok ular hitam yang besar dan membuatnya ketakutan. Namun tiba-tiba sosok ular hitam itu berbicara padanya bahwa dia adalah sosok yang tadi dia selamatkan. Jangan takut, aku adalah ular yang tadi kamu selamatkan dari terkaman kucing. Sebenarnya aku ini adalah siluman ular dan aku tidak sengaja masuk ke alam manusia dan dihadang seekor kucing oren. Jadi kau siluman ular? Tanya Tatang yang masih ketakutan. Dan di dalam mimpinya itu, ular itu menawarkan imbalan pada Tatang, tapi tentunya dengan syarat. Siluman itu tahu kalau Tatang ini sedang butuh uang dan dia akan mengajukan perjanjian dengannya. Apakah kamu sedang butuh uang? Iya, bagaimana kau bisa tahu? Aku bisa membantumu, tapi ada syaratnya. Anggap saja ini sebagai imbalan. Apa syaratnya? Sosok siluman ular yang bernama Nyai Ningrum Asi meminta Tatang untuk menyiapkan sesajen berupa ayam mentah setiap malam Jumat dan diletakkan di pohon besar di belakang rumahnya itu, tepatnya di kebun yang ada di belakang rumahnya. Siapkan sesajen berupa ayam mentah setiap malam Jumat dan letakkan di bawah pohon besar di belakang rumahmu itu. Baik, Nyai. Dan kata sosok Nyai Ningrum Asi itu akan menggantinya dengan uang yang banyak untuk si Tatang. Dan bersamaan dengan itu, Tatang pun langsung terperanjat bangun dari tidurnya. Dia mendadak jadi bingung sendiri apakah mimpi tadi benar-benar nyata atau tidak. Namun satu hal yang pasti, memang di kebun yang ada di belakang rumahnya itu ada salah satu pohon yang besar sekali dan tidak pernah ditebang. Namun setelah menimang-nimang sesaat, tidak ada salahnya untuk mencoba.
Dan malam itu Tatang jadi susah untuk tidur kembali karena masih kepikiran terus dengan mimpinya itu. Akhirnya malam itu Tatang pun menonton televisi untuk mengusir kegabutannya malam itu. Singkat cerita, esok sorenya usai pulang dari pasar dan membeli beberapa sesajen kembang dan daging ayam mentah yang dia sembunyikan di kresek berwarna hitam, dia langsung membawanya pulang ke rumah. Wulan tidak tahu tentang apa yang akan dilakukan oleh Tatang malam itu. Dan seperti biasanya, Wulan dan Taya tidur duluan. Dan kebetulan malam itu memang sedang malam Jumat. Dan ketika jam sudah menunjukkan pukul 11:45 malam, dia diam-diam dengan senter redupnya berjalan menuju ke arah kebun belakang rumahnya yang di sana ada pohon gede yang berdiri tegap di situ. Segera dia meletakkan sesajen di bawah pohon itu yang sudah ditata di penampan dan menyalakan sebuah dupa. Kemudian Tatang hanya duduk diam bersila menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan tiba-tiba saja kesiur angin malam mendadak membuat tubuh Tatang kedinginan meskipun sudah pakai jaket. Bersamaan dengan itu Tatang juga mendengar suara burung yang berdatangan menghampirinya. Tatang pun semakin merinding ketakutan kala itu. Hingga beberapa saat kemudian, tiba-tiba dari arah pohon terdengar seperti suara desisan ular dan membuat Tatang mendadak menjadi takut dan mencari sumber suara itu berasal. Tiba-tiba dia juga mendengar suara yang berucap padanya. Ku terima persembahanmu. Pulanglah dulu ke rumah dan kembalilah sebelum waktu subuh tiba. Dan nanti lihatlah apa yang akan kau dapatkan. Ucap sosok misterius itu dari arah pohon gede. Baik, Nyai. Akhirnya Tatang pun pulang saat itu. Dia gak sabar apa yang akan terjadi selanjutnya. Tatang gak tahu bahwa sebaik-baiknya sosok siluman itu, dia tetaplah sebuah jin yang bersifat iblis. Dan pasti dia menyembunyikan sesuatu dan merencanakan sesuatu pada Tatang kelak di kemudian harinya. Dan malam itu Tatang mutusin untuk tidak tidur, biar nanti dia tidak kelewatan sesuai jam yang sudah dijanjikan oleh sosok siluman itu. Malam itu Tatang mutusin untuk bergadang nonton TV dan sudah menghabiskan beberapa gelas kopi agar dirinya itu tidak mengantuk, meskipun dirinya masih terus menguap. Hingga singkatnya, ketika jam sudah menunjukkan pukul 3 dini hari, Tatang pun menuju ke pohon besar itu lagi dengan membawa senter redupnya dan untuk jaga-jaga, dia juga membawa sebuah karung. Setibanya di sana, Tatang terkejut saat mendapati apa yang nampak di atas penampan yang tadi isinya adalah sesajen. Kini telah berubah menjadi gepokan uang berwarna merah semua yang jumlahnya banyak sekali. Tatang benar-benar tidak menduga hal itu. Dengan segera dia pun memasukkan semua uang yang entah jumlahnya berapa itu ke dalam karung yang sudah dibawanya dari rumah. Dia juga tidak menduga kalau pohon besar yang ada di dekat rumahnya itu bisa membuat dirinya menjadi kaya mendadak. Namun seketika Tatang dikejutkan dengan hembusan angin kencang yang datang ke kebun itu, membuatnya merinding ketakutan. Dan tiba-tiba terdengar suara. Nikmatilah hartamu itu, dan jika kau masih ingin mendapatkan lebih, maka datanglah setiap seminggu sekali dan bawakan sesajen untukku. Ucap sosok yang tidak nampak wujudnya kala itu. Baik, Nyai, terima kasih banyak, ucap Tatang. Tatang yang senang banget akhirnya membawa karung berisi uang itu ke rumah dan menyimpannya di tempat yang gak diketahui oleh Wulan. Ternyata uangnya itu jumlahnya lebih banyak dari hutang yang dimilikinya pada Juragan Seno. Dan singkatnya esok harinya, dia pun bangun lebih awal. Kala itu dia terlihat senang dan gembira, bahkan senyumnya tergambar di raut wajahnya. Membuat Wulan pagi itu keheranan melihat tingkah laku suaminya yang senyum-senyum sendiri seperti orang gila. Mas, kamu kenapa sih mas? Kok senyum-senyum sendiri kayak orang gila? Gak apa-apa, emang aku lagi seneng aja. Emangnya kenapa? Menang judi lagi? Tanya Wulan. Namun Tatang tidak menjawab pertanyaan dari istrinya itu. Dia malah segera beranjak sarapan dengan lauk tempe goreng dengan sayur dan oseng yang sudah disiapkan oleh Wulan. Kamu aku bawain bekal ya mas? Gak usah lah, lagian bekal buat apa? Emangnya kamu gak berangkat kerja hari ini? Aku sudah gak akan kerja lagi, males. Kenapa mas? Malas lagi?
Ya pokoknya aku gak mau capek-capek kerja, ngapain juga. Wulan yang mendengar jawaban suaminya itu sambil geleng-geleng kepala dengan sikap suaminya yang mulai kumat lagi. Tadinya Wulan sudah mulai akrab dengan suaminya karena dia sudah mau bekerja dan tidak malas-malasan. Namun perbuatan dulunya itu malah terulang kembali. Akhirnya kala itu, Wulan yang sudah malas dengan suaminya langsung mengajak Taya untuk beranjak pergi dari rumah dan segera berangkat ke warung. Dia tidak sarapan di rumah karena malas. Akhirnya bekal yang sudah dibuatkan untuk Tatang itu dibawanya ke warung untuk sarapan di sana. Setelah kepergian Wulan dari rumah, Tatang ini sudah selesai sarapan. Dia meninggalkan piringnya di meja begitu saja. Kemudian dia berniat untuk pergi ke rumahnya Juragan Sono. Tatang pun dengan sombong membawa uang segepok 20 juta dengan sebuah kresek hitam menuju ke rumahnya Juragan Sono. Beberapa saat kemudian akhirnya Tatang pun sampai di sana. Juragan, ada apa kau datang ke sini? Sudah adakah uangnya? Tanya Juragan dengan tegas. Kemudian dengan sombong, si Tatang mengatakan bahwa ia telah memiliki uangnya dan dia akan membayarkannya sekarang juga. Kemudian Tatang langsung mengambil semua uang yang dibawanya di plastik kresek hitam itu dan langsung diberikan kepada Juragan Sono. Lalu Juragan Sono langsung menyuruh suruhannya itu untuk menghitung semua uang yang diberikan oleh Tatang. Beberapa saat kemudian, setelah uangnya sudah dihitung, Tatang pun segera bergegas untuk pulang. Namun sebelumnya Juragan sempat nawarin Tatang lagi untuk pinjam uang di tempatnya. Namun dengan sombong, si Tatang menolak tawaran si Juragan tersebut dan dia berkata tidak butuh bantuan lagi dengannya. Sontak si Juragan pun kesal ketika melihat tingkah si Tatang yang mendadak menjadi belagu. Bahkan tak hanya hutang di Juragan Sono saja, hari itu Tatang juga melunasi hutang-hutang lainnya yang dulu dia juga pinjam dari teman-temannya. Dan kini dia sudah gak mau kerja lagi di pasar. Namun bukannya malah bikin usaha, Tatang ini malah tambah malas-malasan lagi dan hanya keluar ke sana kemari dan tidak pusing memikirkan uang lagi. Sore harinya saat Wulan baru pulang dari warungnya, dia melihat suaminya malah sedang duduk di depan teras rumah sedang leyeh-leyeh sambil ngopi dan ngerokok. Wulan pun menegur Tatang untuk cari kerjaan atau bikin usaha agar tidak jadi pengangguran. Namun Tatang gak memperdulikan ucapan si Wulan. Namun meskipun si Tatang ini sudah punya banyak uang, Wulan sama sekali pun gak minta sepeser pun pada si Tatang, termasuk untuk uang jajan buat Taya. Meskipun Taya akrab sama ayahnya, namun Wulan melarang Taya untuk meminta uang sama bapaknya. Dan untungnya Taya ini manut saja sama ibunya. Hingga suatu malam kejadian aneh terjadi di rumah si Tatang. Malam itu, Tatang sedang duduk di depan teras rumah. Tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan suara aneh. Suara itu seperti orang yang sedang menyapu halaman. Bersamaan dengan itu, kesiur angin kencang datang dan dia pun merasa merinding ketika terkena angin itu. Hingga beberapa saat kemudian, Tatang pun akhirnya memilih masuk ke dalam rumah karena merasa takut. Ketika dia sudah tiba di dalam kamar dan mencoba untuk memejamkan matanya, namun dia tidak bisa tertidur. Sementara anak istrinya kala itu sudah tertidur lelap. Tiba-tiba saja Tatang dikejutkan dengan suara ketukan jendela beberapa kali. Dan karena penasaran, dia pun akhirnya bangkit menuju ke jendela kamarnya. Namun saat dia membuka jendela kamar, betapa terkejutnya si Tatang ketika dirinya melihat sosok wanita yang berdiri tapi membelakanginya. Sedetik kemudian sosok itu pun berbalik menoleh ke arahnya. Tatang pun langsung kaget, tubuhnya mendadak kaku tak bisa digerakkan. Dan sosok itu memiliki wajah yang sangat mengerikan sekali yang dipenuhi dengan darah serta rambutnya yang acak-acakan. Hingga selang beberapa detik kemudian sosok itu pun pergi menghilang begitu saja, entah kemana dia perginya. Akhirnya Tatang pun bisa kembali menggerakkan tubuhnya. Dia pun langsung beranjak merebahkan tubuhnya, namun dengan jantung yang masih berdegup kencang sekali dan napas yang tidak beraturan. Sementara si Wulan kala itu dia juga bermimpi. Dia bermimpi kalau Taya anaknya itu saat sore hari sedang main di depan teras rumah. Tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan seekor ular yang sangat besar sekali ukurannya. Kala itu Wulan sedang menyuapi Taya sembari bermain mobil-mobilan.
Sontak Wulan pun menjerit saat ular itu mencoba mendekati anaknya. Ular itu pun akhirnya mencoba melilit tubuh Taya. Wulan yang melihat itu takut dan panik. Akhirnya dia menangis kencang sekali, tapi entah kenapa saat dia teriak-teriak tidak ada satu orang pun yang datang kala itu. Suaminya juga pergi entah kemana belum pulang ke rumah. Wulan terus menangis sejadi-jadinya, begitu juga dengan Taya anaknya yang menangis kejar kala tubuhnya dililit oleh ular tersebut. Bahkan ular itu melilit tubuh Taya sangat kuat sekali, sehingga Taya napasnya terasa sesak. Bahkan kedua matanya melotot tajam dan lidahnya menjulur ke depan. Melihat hal itu, Wulan berteriak memanggil namanya dengan kencang sekali. Dan bersamaan dengan itu, dia pun langsung terlonjak bangun dari mimpi buruknya itu. Bajunya kala itu basah dengan keringat dingin. Setelahnya Wulan langsung melihat ke arah samping, ternyata Taya masih tertidur pulas di sampingnya. Wulan pun langsung memeluk tubuh anaknya itu dengan erat. Namun karena dia merasa haus karena mimpinya itu, membuatnya menguras energi yang banyak. Akhirnya Wulan pun berjalan menuju ke dapur untuk mengambil air putih. Akan tetapi, saat dia sedang berjalan menuju ke dapur, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan suara tapakan langkah kaki yang mengikuti di belakangnya. Sontak Wulan langsung menoleh ke belakang, dan saat dia menoleh ke belakang, ternyata tidak ada apapun di sana. Akhirnya Wulan pun tidak menghiraukan hal itu dan langsung lanjut ke dapur karena sudah haus sekali. Saat Wulan sedang minum, dia malah dikejutkan lagi dengan suara suaminya yang memanggil namanya. Sontak Wulan pun mengedarkan pandangan mencari sumber suara tersebut. Karena memang mereka tidak pernah tidur bareng. Mereka pisah kamar karena Wulan tidurnya dengan si Taya dan dia malas tidur bareng dengan suaminya. Wulan kira malam itu suaminya belum tertidur dan suara itu terdengar berasal dari depan seperti dari ruang tamu. Akhirnya Wulan pun berjalan menuju ke depan karena penasaran apa ada suaminya di sana. Tapi saat Wulan berjalan menuju ke ruang tamu, ternyata di sana tidak ada siapapun. Namun baru saja beberapa langkah ketika dia hendak kembali ke kamar, tiba-tiba saja dia mendengar ada suara yang mengetuk pintu rumahnya. Suara itu terdengar beberapa kali, hingga akhirnya Wulan pun mencoba untuk membukakan pintu itu karena takut suaminya itu ada di depan pintu. Mungkin menurutnya Tatang ini baru pulang judi. Akan tetapi saat pintunya dibuka, betapa terkejutnya si Wulan. Dia melihat ada sosok ular besar yang sama persis yang dia lihat di dalam mimpinya tadi. Ular itu sangat menyeramkan sekali, mendesis serta kedua matanya merah menyala. Sontak saat itu Wulan tubuhnya kaku tidak bisa berbuat apapun. Hingga akhirnya karena tidak kuat melihat seekor ular besar tersebut, dia pun ambruk pingsan. Keesokan paginya, Taya yang sudah bangun lebih dulu daripada si Tatang, dia langsung teriak memanggil bapaknya yang sedang tidur pulas karena melihat ibunya tadi terkapar di lantai pintu depan ruang tamu. Taya menggoyang-goyangkan tubuh bapaknya hingga akhirnya si Tatang pun terbangun. Ada apa nak? Itu pak, ibu. Ibumu kenapa? Ibu pingsan pak. Segera mereka berdua pun langsung bergegas menuju ke ruang tamu untuk melihat si Wulan. Melihat Wulan terkapar di lantai, sontak Tatang langsung membopong tubuh istrinya itu dan memasukkannya ke dalam kamar. Dan dia mencoba untuk menyadarkan Wulan yang masih belum sadar. Akhirnya beberapa saat kemudian, Wulan pun tersadar setelah diolesi minyak angin kayu putih. Namun Wulan yang sudah sadar masih bingung dan terlihat linglung kala itu. Setelahnya Tatang pun pergi ke dapur untuk membuatkan teh hangat buat Wulan. Kemudian memberikan kepada istrinya untuk diminum agar sedikit lebih tenang. Dan setelah meminum teh hangat tersebut, Wulan pun mulai merasa agak mendingan. Kala itu dia tidak berangkat jualan ke warung karena dia merasa pusing dan tidak enak badan. Tatang pun akhirnya menemani istrinya di rumah menjaga Taya dan menemani anaknya bermain. Singkat cerita, 3 bulan berlalu, Tatang kini selalu melakukan ritual yang telah dijanjikan. Dan sebagai gantinya, Tatang ini dapat uang banyak banget. Dan selama ini Tatang menyimpan uang itu di sebuah gudang dan selalu mengunci pintunya. Bahkan Wulan dan Taya nggak pernah masuk ke situ. Hingga suatu hari, datanglah waktu ritual selanjutnya. Mulai tampaklah rencana licik dari sosok siluman ular pesugihan tersebut. Kala itu, saat Tatang menuju ke pohon di tengah malam hari,
Usai menyajikan sesajen kepada sosok yang selama ini bahkan Tatang belum pernah lihat wujud sebenarnya, dia hanya mendengar suaranya saja. Tiba-tiba terdengar suara sosok itu disertai dengan kesiur angin yang membuat tubuhnya kedinginan. Dan malam itu, sosok Nyai Ningrum Asih menampakkan wujudnya. Muncullah seorang wanita cantik memakai kebaya hitam dan rambutnya disanggul. Namun dia berbadan ular, kemudian sosok itu pun berucap, "Untuk syarat kali ini, aku akan mengambil anakmu sebagai bayarannya, dan aku tidak akan memberimu pertimbangan. Jika kamu menolak, maka kau harus siap kehilangan semua uang yang telah kau dapatkan selama ini, dan kau akan menjadi manusia yang tidak berguna lagi. Camkan itu." Tatang terkejut. Ini pertama kali melihat wujudnya seperti itu, antara terpesona dan takut, dan dia hanya mengangguk kala itu. Baik Nyai. Lalu sosok Nyai Ningrum Asih itu pun pergi menghilang kembali. Dan seperti biasa, nantinya Tatang akan mendapatkan uang yang banyak waktu menjelang subuh tiba. Akhirnya saat itu Tatang pun kembali masuk ke dalam rumah sambil dudukan di ruang tengah. Dan dia masih kepikiran dengan syarat yang diajukan oleh sosok siluman ular tadi. Malam itu, Tatang sempat ragu apakah dia akan benar tega menumbalkan anaknya sendiri. Namun di sisi lain, Tatang juga gak mau jadi kere lagi. Akhirnya kala itu Tatang pun membuat keputusan dan dia tetap akan menumbalkan anaknya. Toh juga rencananya itu gak bakalan ketahuan sama Wulan, pikirnya kala itu. Gak apa-apa lah. Lagian, Wulan juga gak pasti akan tahu dan gak bakalan curiga. Saat itu Tatang sebenarnya sudah ngantuk akan tetapi dia kepikiran uang nantinya jika dia pergi tidur lebih dulu. Akhirnya dia beranjak ke dapur untuk membuat kopi supaya mengusir rasa kantuknya itu. Ketika di dapur, Tatang malah dikejutkan dengan suara ketukan di balik lemari dapurnya. Suara itu terdengar beberapa kali sampai akhirnya dia yang penasaran pun langsung membuka lemari tersebut. Namun saat dibuka, ternyata tidak ada apa-apa di sana. Akhirnya Tatang pun kembali lagi menuju ke depan televisi. Dia menikmati secangkir kopi sembari nonton TV. Dan tidak terasa, waktu pun sudah hampir subuh. Dengan segera Tatang pun kembali menuju ke belakang rumahnya untuk melihat hasilnya malam itu. Saat dia menuju ke belakang rumah, kesiur angin kencang menusuk ke dalam tulang tubuhnya membuatnya kedinginan. Bahkan terdengar juga suara burung yang sangat mengerikan kala itu. Hingga beberapa saat kemudian dia pun sampai di bawah pohon besar yang ada di belakang rumahnya. Dan saat itu dia terkejut saat melihat di sana sudah ada banyak sekali uang gepokan bertumbukan. Bahkan jumlahnya lebih banyak daripada biasanya. Segera dia pun langsung memasukkan uang itu ke dalam karung dan dia kembali masuk ke dalam rumahnya. Singkat waktu, dan benar saja, 2 hari setelahnya ketika Tatang sedang keluyuran malam entah kemana, Wulan dan Taya kala itu sedang tidur. Mereka dikejutkan dengan suara ledakan di atap rumahnya. Kemudian Taya bangun dan langsung nangis kejer. Wulan juga kaget kala mendapati ada sosok ular hitam yang entah masuk dari mana yang sedang mencoba merambat mendekati mereka berdua. Astagfirullahaladzim, ucap Wulan. Wulan pun mencoba melempari ular itu agar pergi menjauh. Namun anehnya ular itu seakan tak takut dengan manusia dan malah terus mencoba mendekat. Akhirnya Wulan berinisiatif membopong Taya dan lompat dari jendela kamarnya. Dia merasakan sakit saat mendarat ke tanah dan dia segera berlari terpincang meminta bantuan para warga. Wulan pun berteriak memanggil warga agar menghampirinya. Namun anehnya, saat Taya sedang digendong olehnya itu, tubuhnya mendadak kejang-kejang dan membuat Wulan semakin panik. Semakin berteriak histerislah si Wulan malam itu. Dan beberapa saat kemudian, untungnya ada beberapa ibu-ibu yang sedang lewat dan langsung membawa Wulan yang teriak panik minta tolong. Akhirnya Wulan dan anaknya itu dibawa masuk ke salah satu rumah milik warga. Wulan masih tetap menangis melihat anaknya yang kejang-kejang tersebut. Kemudian salah satu warga pergi memanggilkan mantri desa dan juga seorang ustadz karena mereka merasa janggal usai mendengar cerita Wulan yang katanya sedang dikejar-kejar ular hitam. Pak, cepet panggilin Bu Tuti sama Ustadz Amir, pinta salah satu warga yang sudah kumpul di rumah ibu itu. Akhirnya saat itu
perwakilan bapak-bapak pergi ke rumahnya Bu Mantri dan juga Ustadz Amir. Selang beberapa saat, Bu Mantri dan Ustadz Amir telah datang di situ. Bu Mantri langsung mengecek kondisi Taya dan memberikan pertolongan pertama. Saat itu Taya langsung diberikan kompresan air panas yang disediakan oleh pemilik rumah, kemudian diletakkan di atas keningnya supaya panas di keningnya itu menurun. Hingga akhirnya setelah beberapa saat Taya ini mulai tenang dan dia akhirnya siuman. Tapi malah langsung teriak-teriak, katanya ada ular yang mau memakannya. Segera Ustadz Amir langsung mendekat ke arah si Taya dan menenangkan dirinya. Ustadz Amir membacakan sebuah doa pelindung untuk si Taya agar mata batinnya itu tidak terbuka. Karena kemungkinan saat itu Taya melihat sosok makhluk tak kasat mata. Semua warga mendadak panik ketika tiba-tiba ada sebuah angin kencang yang masuk ke dalam ruangan itu. Bahkan dari salah satu warga yang ada di situ, tiba-tiba kerasukan sosok yang tadinya ada di dalam tubuh Taya. Sosok itu merupakan tawanan dari sosok siluman ular Nyai Ningrum Asih. Hingga singkatnya, setelah suasana sedikit tenang, Ustadz Amir minta diantarkan oleh Wulan dan juga beberapa warga menuju ke rumahnya. Yang kata si Ustadz, dia mau mengecek sesuatu di sana. Singkatnya setelah tiba di depan rumah, saat salah seorang warga mencoba membuka pintu rumah, mereka dikejutkan dengan kemunculan ular hitam yang sebesar paha bocah berusia 10 tahun yang hendak menyerang warga yang membuka pintu itu. Mereka pun kaget, sedangkan Ustadz Amir merasa ada yang tidak beres dengan ular itu. Lantas Ustadz Amir meminta salah satu warga untuk mengambilkan garam kerasak. Kemudian Ustadz Amir membacakan sebuah doa pada garam itu, lalu menaburkannya ke arah ular tersebut. Hal di luar nalar terjadi ketika garam mengenai sosok ular itu. Ledakan pun terjadi, bahkan ular itu sampai terpental dan mendadak menjadi gosong seperti terbakar. Dan salah satu warga yang ada di situ tiba-tiba kerasukan dan itu adalah sosok siluman ular tersebut. Anak itu seharusnya menjadi tumbalku. Gara-gara dirimu, aku jadi gagal mendapatkan mangsaku, ucap sosok itu menunjuk Taya yang sedang digendong. Ustadz Amir tak gentar, dia langsung membacakan doa dan mengusir paksa sosok itu dari dalam raga warga yang kesurupan itu. Hingga akhirnya dia pun siuman. Setelahnya Ustadz Amir memerintahkan beberapa warga untuk mengecek keliling rumah Wulan. Barangkali ada sesuatu yang gak beres sambil sebarin garam-garam yang telah didoakan tadi. Ustadz Amir pun kemudian jujur sama Wulan bahwa sebenarnya ini adalah ulah suaminya sendiri. Bahkan Ustadz Amir menanyakan apakah ada hal yang gak wajar yang dialami Tatang akhir-akhir ini. Dan Wulan kala itu menjelaskan memang akhir-akhir ini ada sesuatu yang aneh pada diri Tatang, yang mana tiba-tiba dia punya uang yang banyak. Ustadz Amir kemudian menduga kalau Tatang sudah melakukan perjanjian dengan sosok siluman ular tadi. Saya minta maaf, saya harus menjelaskan semua ini kepada Bu Wulan. Kalau selama ini ternyata Pak Tatang sudah melenceng dari agama dan melakukan sebuah perjanjian dengan iblis dan melakukan perbuatan dosa besar. Maksudnya gimana ya Pak Ustadz? Pak Tatang sudah melakukan pesugihan dan dia sudah terikat perjanjian dengan sosok siluman ular tadi. Astagfirullahaladzim, pantas saja Pak, akhir-akhir ini suami saya punya uang banyak. Setelah ini saya minta sama warga untuk tebang pohon yang ada di belakang rumah itu ya. Iya baik Pak Ustadz, timpal para warga. Dan selang beberapa saat kemudian, Tatang yang baru saja pulang keluyuran malam itu kaget saat melihat ramai-ramai di rumahnya. Ada apa ini ramai-ramai? Tanya Tatang. Sontak para warga pun langsung menangkapnya dan menyeretnya dan dia akan diserahkan ke pihak berwajib atas dugaan percobaan pembunuhan. Dan semenjak itu juga, Wulan langsung meminta cerai sama Tatang dan menyuruh Tatang untuk angkat kaki dari rumahnya. Wulan memilih menjadi janda saja. Mas, kamu jahat. Mulai sekarang kita pisah dan aku mau cerai dari kamu. Dan mulai sekarang, ini baju-baju kamu, bawa pergi dan aku gak mau lihat kamu lagi di sini, ujar Wulan yang sudah muak padanya. Setelahnya Tatang pun dibawa pergi ke tahanan serta membawa semua pakaiannya itu. Dan singkat cerita,
Tatang ini waktu di tahanan dia masih selalu diteror oleh sosok siluman ular tersebut. Hingga pada akhirnya dia pun ditemukan tewas usai ditemukan bekas gigitan ular berbisa di kakinya. Dan uang sisa pesugihannya yang dulu dia dapatkan sudah berubah menjadi daun dan sudah dibakar sama Wulan. Karena saat itu Wulan tidak sengaja menemukan tumpukan uang yang begitu banyak di dalam ruang gudang yang tiba-tiba malah berubah menjadi daun. Dan ia yakin bahwa itu adalah uang milik suaminya yang dulu dia dapatkan dari perjanjian dengan sosok siluman ular tersebut. Akhirnya segera saat itu Wulan langsung membakar semua uang yang sudah berubah jadi daun tersebut. Dan kini Wulan memutuskan untuk hidup menjanda dan mengurus anaknya sendiri daripada bergantung pada suaminya yang tidak berguna itu. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal demikian yang dapat merugikan orang lain dan diri sendiri. Tamat, cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas E dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.